Ya, baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Informatika, mata kuliah seminar dan praktek profesional. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yaitu nilai-nilai profesionalisme dan pelanggaran etis dalam teknik informatika. Laporan ini disusun oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Alif Firdaus Pramalisa, dan yang kedua adalah teman saya adalah Herni Herawati Elizabeth Abraham. Kemudian kita masuk pada bagian satu yaitu uraian nilai-nilai profesionalisme. Profesionalisme dalam bidang teknik informatika merupakan komitmen terhadap standar perilaku etis tertinggi dan tanggung jawab dalam praktek profesional. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kepercayaan publik dan integritas profesi. Kita masuk pada bagian integritas dan kejujuran. Integritas merupakan pilar utama profesionalisme. Seorang profesional informatika harus, yang pertama, transparan dalam mengkomunikasikan kemampuan dan keterbatasan sistem, tidak membuat klaim palsu atau menyesatkan tentang produk perangkat lunak, mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan jujur, memberikan estimasi yang akurat dan realistis tentang biaya, jadwal, dan hasil proyek, kemudian tidak menerima atau menawarkan suap dan pengaruh tidak patut. Integritas juga mencakup ketidakberpihakan dalam pengabdian profesional, yang artinya tidak memihak pada kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan klien, pemberi kerja, ataupun publik. Kemudian kita masuk pada bagian 1.2 yaitu tanggung jawab kepada publik. Setiap profesional informatika memiliki kewajiban utama untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini mencakup yang pertama adalah bertindak konsisten, yang kedua adalah menghindari membuat keputusan yang membahayakan, kemudian meminimalkan dampak negatif komputasi termasuk ancaman terhadap keamanan dan privasi, kemudian mempertahankan standar tertinggi dalam proses dan produk pekerjaan profesional, kemudian yang terakhir adalah memastikan sistem yang dikembangkan aman, memenuhi spesifikasi, dan lulus pengujian yang sesuai. Tanggung jawab publik menempatkan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian kita masuk pada bagian 1.3 yaitu kompetensi profesional. Profesional informatika harus terus mengembangkan dan mempertahankan keahlian teknis mereka. Dengan opsi-opsi yaitu yang pertama, memahami batasan kompetensi dan pengalaman diri sendiri, secara transparan menyatakan keterbatasan pengalaman dan pendidikan, menolak mengerjakan tugas jika tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, terus belajar dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan formal dan informal, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan perangkat lunak yang diperoleh atau dipertahankan secara ilegal atau tidak etis. Kompetensi profesional dimulai dengan pengetahuan teknis dan kesadaran tentang konteks sosial tempat pekerjaan dapat diterapkan. Kemudian kita masuk pada bagian 1.4 yaitu kualitas dan keunggulan produk. Profesional informatika berkewajiban memberikan produk berkualitas tinggi. Yang pertama yaitu mendesak dan mendukung pekerjaan berkualitas tinggi dari diri sendiri dan rekan kerja. Kemudian menilai dan mengevaluasi dampak sistem komputer secara menyeluruh dan teliti, termasuk analisis risiko yang mungkin. Kemudian menolak untuk mengecilkan kualitas pekerjaan atas dasar insentif eksternal, menghormati harkat dan martabat semua orang yang terlibat dalam proyek, kemudian memastikan transparansi komunikasi tentang proyek kepada semua pemangku kepentingan. Komitmen terhadap kualitas berarti tidak menyetujui peluncuran produk yang cacat ataupun berbahaya. Kemudian kita masuk pada bagian 1.5 yaitu kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran adalah komponen esensial dari kepercayaan. Yang pertama yaitu menjadi transparan dan memberikan pengungkapan penuh tentang semua kemampuan sistem, kemudian tidak membuat klaim yang secara wajar dianggap spekulatif, kosong, menipu, menyesatkan, ataupun meragukan. Kemudian kita menghormati janji dan komitmen yang telah dibuat, mendeklarasikan potensi konflik kepentingan, dan mengambil langkah untuk mencegah atau melaporkan praktik korup atau pelanggaran profesional yang lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian 1.6 yaitu rasa hormat terhadap privasi dan kerahasiaan. Privasi dan kerahasiaan merupakan hak fundamental yaitu yang pertama menghormati privasi semua individu yang terkena dampak pekerjaan, menjaga informasi rahasia yang telah dipercayakan, tidak mengakses sistem komputer atau data orang lain tanpa otorisasi yang wajar, melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari penyalahgunaan, dan transparan tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Privasi juga mencakup hak individu untuk otonom dalam kontrol informasi pribadi mereka. Kemudian kita masuk pada bagian 1.7 yaitu menghormati hak kekayaan intelektual atau haki.
Profesional informatika harus menghormati karya dan penciptaan orang lain, yaitu dengan cara, pertama, memberikan penghargaan lengkap kepada pekerjaan dan kontribusi orang lain, tidak mengambil penghargaan yang berlebihan atas ide atau produk orang lain, menghormati hak cipta paten dan kekayaan intelektual, menghindari plagiarisme dalam kode, dokumentasi, dan karya profesional lainnya, mendiskusikan atribusi yang adil dalam proyek tim. Kemudian keadilan dan non-diskriminasi, juga yang pertama opsinya ya adalah memfasilitasi partisipasi yang adil bagi semua orang, termasuk kelompok yang kurang terwakili, tidak melakukan diskriminasi terhadap berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, disabilitas, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Kemudian mengatasi bias dalam algoritma dan data pelatihan, mencegah pelecehan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati martabat semua orang. Kemudian akuntabilitas dan tanggung jawab organisasi. Di sini kita harus menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri, mempromosikan pendekatan etis dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, memastikan bahwa rekan kerja mengetahui kebijakan keamanan organisasi, memberikan estimasi kuantitatif yang realistis tentang biaya, jadwal, kualitas, dan hasil, kemudian menetapkan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan dan peluang pengembangan setiap anggota. Kemudian kita masuk pada bagian kedua yaitu contoh-contoh pelanggaran etis dalam profesi teknik informatika. Pelanggaran etis dalam bidang informatika dapat terjadi pada berbagai tingkat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Termasuk pada bagian pengumpulan data dan tahap persetujuan dengan deskripsi perusahaan teknologi mengumpulkan data pribadi pengguna termasuk browsing, lokasi, dan informasi biometrik tanpa persetujuan eksplisit ataupun transparan. Contoh kasusnya adalah seperti 23andMe menjual data genetik pelanggan kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan memadai. Platform media sosial seperti Instagram dan Facebook menggunakan data interaksi pengguna untuk melatih model AI tanpa memberitahu pengguna. Aplikasi mobile mengumpulkan lokasi pengguna secara konstan, meskipun pengguna hanya memberikan izin saat aplikasi sedang aktif. Itu juga termasuk pengumpulan data tanpa persetujuan dari penggunanya. Nah, dampaknya sendiri yaitu pelanggaran privasi dan otonomi individu, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan teknologi, potensi penyalahgunaan data, dan juga masalah hukum dan regulasi seperti GDPR, CCPA, dan lain-lain. Standar yang dilanggar tentu adalah ASEAN Code of Ethics 1.6 yaitu Respect Privacy. Kemudian ada IEEE Code of Ethics tentang kejujuran dan transparansi. Kemudian kita masuk pada bagian bias algoritmik dan diskriminasi. Di sini contoh kasusnya adalah Amazon mengembangkan algoritma rekrutmen yang secara sistematis memilih kandidat pria karena dari historis pengguna sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Kemudian perangkat lunak pengenalan wajah dari Detroit Police salah mengidentifikasi Robert Julian atau Borchak Williams pria berkulit dan juga Borchak Williams pria berkulit hitam sebagai tersangka karena algoritma dilatih terutama pada wajah putih. Kemudian ada sistem pemantauan wajah yang memiliki tingkat akurasi lebih rendah untuk wajah orang berkulit gelap, menyebabkan peningkatan penangkapan yang tidak adil. Kemudian algoritma penilaian risiko kriminal atau KOMPAS memberikan skor bias terhadap pengguna kulit hitam. Dampaknya sendiri adalah perpetuasi dan amplifikasi diskriminasi sistematik, pengurangan peluang karir, kredensial keuangan, dan hak-hak fundamental, peningkatan tingkat inkarserasi kelompok minoritas, dan juga pengurangan akses ke layanan penting seperti kesehatan, perumahan, dan keuangan. Standar yang dilanggar tentu ada ASEAN Code of Ethics 1.4 yaitu Be Fair and Take Action Against Discrimination. Kemudian ada IEEE Code of Ethics tentang perlakuan adil dan respect. Kemudian kita masuk pada bagian desain adiktif dan manipulasi pengguna. Di sini desainer produk dengan sengaja membuat aplikasi yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia untuk meningkatkan engagement dan kecanduan. Contoh kasusnya sendiri seperti di platform media sosial menggunakan notifikasi, infinite scroll, dan juga algoritma engagement untuk membuat pengguna menghabiskan waktu yang berlebihan. Kemudian ada aplikasi game menggunakan mekanisme dark pattern untuk mendorong pembelian dalam aplikasi. Kemudian juga ada perangkat yang dirancang untuk memberikan umpan balik berlebihan yang menciptakan ketergantungan psikologis. Kemudian juga ada fitur likes dan comments dirancang untuk memicu dopamin hits yang adiktif. Dampaknya sendiri adalah
dampak negatifnya pada kesehatan mental, terutama anak-anak dan remaja ya, dia menjadi kecanduan, kemudian peningkatan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur, kemudian ancaman terhadap demokrasi melalui manipulasi informasi dan keputusan pemilihan, penurunan kesehatan fisik karena waktu layar yang berlebihan dan juga tidak teratur. Standar yang dilanggar sendiri yaitu ACM Code of Ethics 1.1 yaitu Contribute to Society dan Human Well-being. Kemudian juga ada IEEE Code of Ethics tentang kesejahteraan publik. Ya, baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hernia Abraham, dipersilakan. Termasuk dalam 2.4 yaitu keamanan cyber yang lemah dan perlindungan data pribadi. Perusahaan gagal mengimplementasikan standar keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna atau secara ceroboh mengekspos data sensitif. Contoh kasus, yang pertama, Target mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi 40 juta catatan kartu kredit karena sistem keamanan yang lemah. Equifax mengakses data pribadi ratusan juta orang tanpa pemberitahuan dan tidak melindungi data memadai. Aplikasi medis menyimpan data kesehatan sensitif dalam database tanpa enkripsi yang sesuai. Cloud storage public yang dapat diakses karena kesalahan konfigurasi. Dan yang terakhir, password disimpan dalam plain text alih-alih hash yang aman. Di sini dampaknya yang pertama, pencurian identitas dan penipuan finansial. Resiko kesehatan bagi penderita kondisi medis tertentu, kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan organisasi, pelanggaran privasi medis dan finansial, ketergantungan pada layanan yang tidak aman. Selanjutnya, standar yang dilanggar. Yang pertama, ACM Code of Ethics 1.2. Yang kedua, ACM Code of Ethics 2.1. Dan yang terakhir, AEE Code of Ethics tentang perlindungan privasi dan keamanan data. Selanjutnya bagian 2.5, penggunaan perangkat lunak berlisensi ilegal. Profesional atau organisasi menggunakan perangkat lunak berlisensi tanpa membayar, membajak kode, atau melanggar perjanjian lisensi. Contoh kasusnya, organisasi menggunakan lisensi Microsoft Office ilegal untuk ratusan komputer, developer menggunakan pustaka open source dengan lisensi GPL, tapi tidak membagikan kode sumber mereka. Perusahaan menjual produk yang menggunakan kode proprietary yang dibajak, mengunduh dan menggunakan versi berlisensi perangkat lunak profesional secara tidak sah. Dampaknya, yang pertama, kerugian finansial bagi pengembangan pemegang lisensi, masalah hukum dan tuntutan merek dagang, reputasi profesional yang rusak, kurangnya dukungan dan pembaruan keamanan untuk perangkat lunak ilegal. Standar yang dilanggar, sama ACM Code Ethics 1.5, respect the work required to produce AIDS and infection. Kemudian, IEEE Code of Ethics tentang penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Yang terakhir, hukum perlindungan hak cipta internasional. Selanjutnya, 2.6, kegagalan mengungkapkan konflik kepentingan. Profesional tidak mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional mereka. Contoh kasus, yang pertama, arsitektur sistem memilih solusi teknologi mahal karena menerima komisi dari vendor tanpa mengungkapkan hubungan finansial. Developer merekomendasikan library tertentu karena mereka adalah kontributor utama dan dapat memperoleh manfaat finansial. Reviewer produk menerima hadiah atau pembayaran dari pembuat produk tanpa mengungkapkan hubungan ini. Manajer proyek memilih anggota tim berdasarkan hubungan pribadi daripada kualifikasi. Dampaknya yang pertama, keputusan yang tidak optimal untuk organisasi dan pengguna, pemborosan sumber daya finansial, pemilihan solusi yang tidak sesuai atau tidak aman, hilangnya kepercayaan dalam organisasi dan profesi. Standar yang dilanggar, pertama ACM Code of Ethics 1.3, yang kedua IEEE Code of Ethics tentang integritas dan independensi penilaian profesional. Dan yang terakhir, Principles of Professional Conduct tentang kejujuran dan transparansi. Selanjutnya 2.7, plagiarisme dan pengambilan kredit yang tidak layak.
Profesional mengakui karya orang lain sebagai karya mereka sendiri, termasuk kode, desain, atau konsep. Contoh kasus, developer menambahkan kode dari proyek open source ke dalam aplikasi komersial tanpa atribusi yang tepat. Penelitian mengklaim temuan dari penelitian kolaborator tanpa memberikan penghargaan. Next. Desainer mempresentasikan desain yang dibuat oleh anggota tim junior sebagai pekerjaan mereka sendiri. Copy-paste kode dari Stack Overflow tanpa memahami atau mengkredit sumbernya. Dampaknya, kerugian finansial dan profesional bagi penulis asli, pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual, kerusakan reputasi profesional, erosi kepercayaan dalam komunitas penelitian dan pengembangan, standar yang dilanggar, ICM Code of Ethics 1.5, ICM Code of Ethics 2.3, dan AIII Code of Ethics tentang pengakuan atas kontribusi orang lain. 2.8 Pengembangan sistem tidak aman atau berbahaya. Profesional mengembangkan sistem yang tidak diketahui memiliki kerentanan keamanan atau dapat menyebabkan kerugian, tetapi tetap diluncurkan tanpa perbaikan. Contoh kasus, perangkat medis diluncurkan dengan kerentanan keamanan cyber yang dapat memungkinkan peretas mengubah dosis obat. Sistem pembayaran online memiliki kerentanan SQL injection yang diketahui tetapi tidak diperbaiki. Aplikasi perbankan mengalami kesalahan overflow butter yang dapat menyebabkan kehilangan dana pelanggan. Kendaraan otonom diluncurkan dengan algoritma keselamatan yang tidak teruji. Next. Dampaknya, risiko serius terhadap keselamatan fisik dan kesehatan pengguna, kerugian finansial, tanggung jawab hukum dan perdata, kerusakan reputasi organisasi, potensi kematian atau cedera serius, standar yang dilanggar, ICM Code of Ethics 1.2, kemudian ICM Code of Ethics 2.1, dan AIII Code of Ethics tentang keselamatan publik. Kemudian kita masuk dalam 2.9, akses tidak sah dan pelanggaran privasi internal. Profesional IT mengakses file atau informasi pribadi karyawan atau pengguna tanpa otorisasi atau justifikasi bisnis yang sah. Next. Contoh kasus, administrator sistem mengakses email pribadi karyawan karena rasa ingin tahu atau tujuan tidak etis. IT staff memandang file pribadi di hard drive pelanggan selama perbaikan untuk keperluan pribadi. Departemen IT memantau aktivitas internet karyawan tanpa otorisasi manajemen atau pemberitahuan yang jelas. Yang terakhir, teknis mengunduh dokumen pribadi dari komputer klien untuk penggunaan pribadi. Dampaknya adalah pelanggaran privasi individu, hilangnya kepercayaan dalam organisasi, kerugian reputasi profesional dan organisasi, masalah hukum dan pemecatan. Standar yang dilanggar, ICM Code of Ethics 1.6, ICM Code of Ethics 1.7, AIII Code of Ethics tentang penghormatan terhadap privasi. 2.10 Kebohongan tentang kemampuan dan kualifikasi. Profesional membuat klaim palsu tentang keahlian, pengalaman, atau kemampuan sistem untuk mendapatkan proyek atau kepercayaan. Contoh kasus, developer mengklaim Kebohongan tentang kemampuan dan kualifikasi. Profesional membuat klaim palsu tentang keahlian, pengalaman, atau kemampuan sistem untuk mendapatkan proyek atau kepercayaan. Developer mengklaim memiliki pengalaman 10 tahun dengan teknologi yang baru, dirilis 3 tahun lalu. Perusahaan konsultasi mempromosikan layanan yang tidak dapat disediakan atau memiliki kualitas yang tidak cukup. Arsitek sistem menjamin performa sistem tanpa melakukan analisis yang sesuai. Pimpinan proyek memberikan estimasi yang sangat optimis tanpa mempertimbangkan risiko nyata. Dampak kegagalan proyek yang merugikan klien, pemborosan anggaran dan sumber daya, hilangnya kepercayaan klien dan reputasi profesional, tanggung jawab hukum profesional, efek negatif pada proyek dan organisasi terkait. Next.
Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.3, AIII Code of Ethics tentang keaslian dalam klaim dan estimasi, kode etik profesional tentang integritas dan kejujuran. 2.11, misinformasi dan deepfake. Profesional mengembangkan teknologi atau konten yang menyebarkan informasi palsu atau menggunakan deepfake untuk memanipulasi opini publik. Contoh kasus, pengembangan membuat aplikasi untuk menghasilkan deepfake video politis untuk menyebarkan disinformasi. Platform media sosial menggunakan algoritma yang secara sengaja mempromosikan konten palsu karena engagement yang lebih tinggi. Tim mengembangkan chatbot yang menyebarkan teori konspirasi. Dampaknya, erosi kepercayaan publik terhadap media, pengaruh negatif pada proses demokrasi, penyebaran informasi kesehatan palsu yang membahayakan, meningkatkan polarisasi sosial, potensi kekerasan atau ketidakstabilan sosial. Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.1, ASEAN Code of Ethics 1.3. 2.12, pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja. Profesional atau organisasi melakukan pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi terhadap rekan kerja berdasarkan identitas mereka. Contoh kasus, rekan kerja membuat komentar yang tidak pantas berdasarkan ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Manajer menolak promosi kepada individu berdasarkan karakteristik yang dilindungi daripada kualifikasi. Lingkungan kerja yang memungkinkan cyberbullying dan intimidasi tanpa tindakan, budaya organisasi yang mengecualikan atau mendevaluasi anggota kelompok tertentu. Dampak pelanggaran martabat dan hak manusia, hilangnya talenta berkualitas dari organisasi, produktivitas, dan inovasi yang menurun, tanggung jawab hukum untuk organisasi, trauma psikologis bagi korban. Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.4, AIII Code of Ethics tentang perlakuan yang adil dan menghormati. Kesimpulan, nilai-nilai profesional dalam teknik informatika bukan hanya non-abstrak, tetapi fondasi praktis untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan teknologi dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan etisnya. Pelanggaran etis dapat terjadi pada berbagai tingkat, dari pengumpulan data tanpa persetujuan hingga pengembangan sistem yang berbahaya. Setiap pelanggaran ini memiliki dampak nyata terhadap individu dan masyarakat. Profesional informatika harus yang pertama memahami dan menerima nilai-nilai inti profesionalisme, terus mengembangkan kompetensi teknis dan etis, aktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran etis, berbicara untuk kepentingan publik ketika tekanan organisasi bertentangan dengan nilai-nilai etis, mendukung dan mendorong rekan kerja untuk mematuhi standar etis tertinggi, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik etis di organisasi mereka. Dengan memperhatikan nilai-nilai profesionalisme ini, komunitas teknik informatika dapat memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan membawa manfaat bagi masyarakat sambil meminimalkan potensi kerugian. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari laporan di atas. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Titik 10, kebohongan tentang kemampuan dan kualifikasi. Profesional membuat klaim palsu tentang keahlian, pengalaman, atau kemampuan sistem untuk mendapatkan proyek atau kepercayaan. Developer mengklaim memiliki pengalaman 10 tahun dengan teknologi yang baru, dirilis 3 tahun lalu. Perusahaan konsultasi mempromosikan layanan yang tidak dapat disediakan atau memiliki kualitas yang tidak cukup. Arsitek sistem menjamin performa sistem tanpa melakukan analisis yang sesuai. Pimpinan proyek memberikan estimasi yang sangat optimis tanpa mempertimbangkan risiko nyata. Dampak kegagalan proyek yang merugikan klien, pemborosan anggaran dan sumber daya, hilangnya kepercayaan klien dan reputasi profesional, tanggung jawab hukum profesional, efek negatif pada proyek dan organisasi terkait. Next.
Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.3, AIII Code of Ethics tentang keaslian dalam klaim dan estimasi, kode etik profesional tentang integritas dan kejujuran. 2.11, misinformasi dan deepfake. Profesional mengembangkan teknologi atau konten yang menyebarkan informasi palsu atau menggunakan deepfake untuk memanipulasi opini publik. Contoh kasus, pengembangan membuat aplikasi untuk menghasilkan deepfake video politis untuk menyebarkan disinformasi. Platform media sosial menggunakan algoritma yang secara sengaja mempromosikan konten palsu karena engagement yang lebih tinggi. Tim mengembangkan chatbot yang menyebarkan teori konspirasi. Dampaknya, erosi kepercayaan publik terhadap media, pengaruh negatif pada proses demokrasi, penyebaran informasi kesehatan palsu yang membahayakan, meningkatkan polarisasi sosial, potensi kekerasan atau ketidakstabilan sosial. Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.1, ASEAN Code of Ethics 1.3. 2.12, pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja. Profesional atau organisasi melakukan pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi terhadap rekan kerja berdasarkan identitas mereka. Contoh kasus, rekan kerja membuat komentar yang tidak pantas berdasarkan ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Manajer menolak promosi kepada individu berdasarkan karakteristik yang dilindungi daripada kualifikasi. Lingkungan kerja yang memungkinkan cyberbullying dan intimidasi tanpa tindakan, budaya organisasi yang mengecualikan atau mendevaluasi anggota kelompok tertentu. Dampak pelanggaran martabat dan hak manusia, hilangnya talenta berkualitas dari organisasi, produktivitas, dan inovasi yang menurun, tanggung jawab hukum untuk organisasi, trauma psikologis bagi korban. Standar yang dilanggar, ASEAN Code of Ethics 1.4, AIII Code of Ethics tentang perlakuan yang adil dan menghormati. Kesimpulan, nilai-nilai profesional dalam teknik informatika bukan hanya non-abstrak, tetapi fondasi praktis untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan teknologi dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan etisnya. Pelanggaran etis dapat terjadi pada berbagai tingkat, dari pengumpulan data tanpa persetujuan hingga pengembangan sistem yang berbahaya. Setiap pelanggaran ini memiliki dampak nyata terhadap individu dan masyarakat. Profesional informatika harus yang pertama memahami dan menerima nilai-nilai inti profesionalisme, terus mengembangkan kompetensi teknis dan etis, aktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran etis, berbicara untuk kepentingan publik ketika tekanan organisasi bertentangan dengan nilai-nilai etis, mendukung dan mendorong rekan kerja untuk mematuhi standar etis tertinggi, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik etis di organisasi mereka. Dengan memperhatikan nilai-nilai profesionalisme ini, komunitas teknik informatika dapat memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan membawa manfaat bagi masyarakat sambil meminimalkan potensi kerugian. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari laporan di atas. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Diucapkan terima kasih.